Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Afandi dengan NIM 210600099. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi ekonomi pembangunan 2, yaitu tentang perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Baiklah, pada pembahasan kali ini terdapat beberapa pokok pembahasan, yaitu persoalan keseimbangan, perencanaan pembangunan, konsep dan logika, proses perencanaan menyangkut beberapa model pasar, kegagalan kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan, perekonomian pasar, konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutan, ekonomi politik pembangunan, yaitu tentang teori perumusan dan reformasi kebijakan, peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas, dan terakhir itu tren dalam tata kelola dan reformasi. Bila masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu persoalan keseimbangan. Mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan. Pada tahun-tahun awal pembangunan pasca Perang Dunia II dan dekolonisasi, pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik hati begitu mendominasi. Setidaknya secara implisit, namun catatan korupsi, tata kelola yang buruk, dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini memudar. Belakangan ini, pandangan negatif terhadap pemerintah sangat mendominasi. Tetapi hal ini pun lebih didasarkan pada teori ketimbang fakta dan gagal menjelaskan pentingnya peran konstruktif yang dijalankan pemerintah di banyak pengalaman pembangunan yang berhasil, terutama di Asia Timur. Ya, kita langsung pokok pembahasan selanjutnya, yaitu perencanaan pembangunan, konsep dan logika, mistik perencanaan. Perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting dan mungkin satu-satunya untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mengejar ketertinggalan dari para penjajahnya, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan perencanaan nasional yang menyeluruh. Sayangnya, riwayat perencanaan selama ini tidak menggambarkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Tetapi kerangka kerja kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai sasaran pembangunan manusia. Hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi adalah upaya sadar dan sengaja dari pemerintah untuk menyusun keputusan tentang bagaimana faktor-faktor produksi akan dialokasikan di antara berbagai penggunaan atau industri industri sehingga menentukan seberapa banyak total barang dan jasa yang harus diproduksi dalam satu atau dua periode. Rencana ekonomi adalah dokumen tertulis yang memuat keputusan kebijakan pemerintah tentang bagaimana sumber daya dialokasikan pada beragam penggunaan. Rencana ekonomi komprehensif adalah rencana ekonomi yang menetapkan target yang meliputi seluruh sektor utama perekonomian nasional. Rencana parsial adalah rencana yang hanya mencakup sebagian sektor dari perekonomian nasional. Proses perencanaan adalah prosedur dalam menyusun dan melaksanakan rencana ekonomi formal. Perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Sebagian besar rencana pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja perekonomian campuran di negara-negara berkembang. Perekonomian ini dicirikan dengan adanya kelembagaan di mana sebagian sumber daya produktif dimiliki dan dioperasikan secara pribadi, serta sebagian dari lagi dikuasai oleh sektor publik. Proporsi kepemilikan dan kendali kedua sektor tersebut bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Tidak satu pihak pun yang bisa dikatakan terisolasi dari pihak lainnya.
Sektor swasta di negara berkembang biasanya meliputi 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan satu bentuk lagi yang mulai mengemuka. Pertama, sektor subsisten tradisional. Sektor subsisten tradisional terdiri dari usaha pertanian berskala kecil dan toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produknya ke pasar lokal. Selanjutnya, usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu dan keluarga. Ini dalam sektor-sektor formal dan informal perkotaan. Selanjutnya, perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh wira swastawan lokal. Selanjutnya, perusahaan perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang, dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh, atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansional atau modal perusahaan biasanya berasal dari luar negeri dan sebagian besar dari hasil modal ini mengalir ke luar negeri. Selanjutnya perusahaan yang relatif besar dalam jumlahnya yang terus bertambah berbasis domestik dan dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal dan seringkali terdaftar di bursa efek nasional di negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, dan China, tetapi lebih sering terdapat di negara-negara berpendapatan menengah ketimbang berpendapatan rendah dan jarang sekali di negara-negara maju. Selanjutnya masuk pada logika perencanaan pembangunan. Kegagalan pasar pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur dan operasi. Pasar komoditas dan faktor produksi seringkali dikelola dengan buruk, dan keberadaan harga yang terdistorsi seringkali berarti bahwa produsen dan konsumen merespon sinyal dan insentif ekonomi yang kurang mencerminkan biaya real bagi masyarakat atas berbagai barang, jasa, dan sumber daya. Oleh karena itu, diyakini bahwa pemerintah berperan penting dalam mengintegrasikan pasar dan memodifikasikan harga. Terlebih lagi, kegagalan pasar untuk menetapkan harga pokok harga faktor produksi secara tepat diasumsikan mengakibatkan adanya disparitas bruto antara penilaian sosial dan swasta dari proyek investasi alternatif. Sehingga tanpa adanya campur tangan pemerintah, pasar akan menghasilkan misalokasi sumber daya pada saat ini dan di masa depan, atau paling tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak memenuhi kepentingan sosial dalam jangka panjang. Argumen kegagalan pasar atau market failure ini mungkin merupakan alasan yang paling sering diajukan atas peranan pemerintah yang luas di negara-negara dunia ketiga. Mobilisasi dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Proyek-proyek investasi harus dipilih bukan semata-mata berdasarkan analisis produktivitas parsial seperti yang biasa ditunjukkan oleh rasio modal output dari sebuah industri, namun juga harus dikaitkan dengan program pembangunan secara keseluruhan yang memperhitungkan perekonomian eksternal, konsekuensi tidak langsung dan tujuan jangka panjang. Pekerja terampil harus dipekerjakan di tempat di mana kontribusi mereka akan maksimal. Perencanaan ekonomi diasumsikan dapat membantu dengan memberikan pengakuan akan keberadaan hambatan tertentu serta dengan memilih dan mengordinasikan proyek-proyek investasi yang ada untuk menyalurkan faktor-faktor produksi langka ke tempat yang lebih produktif. Sebaliknya, pasar yang kompetitif cenderung menghasilkan investasi yang lebih sedikit dan mengarahkan investasi ke bidang-bidang prioritas sosial rendah, misalnya barang konsumsi bagi kalangan kaya. Dampak sikap atau psikologis seringkali diasumsikan
bahwa suatu pernyataan terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana atau rencana pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologis yang penting pada penduduk yang beragam dan seringkali terfragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan bagi rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme. Bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri, bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana mereka akan digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. Masuk kepada pokok pembahasan berikutnya, yaitu proses perencanaan. Beberapa model dasar. 3 tahapan perencanaan. Pertama, model pertumbuhan agregat meliputi variabel ekonomi utama. Kedua, model input-output multisektor, akuntansi sosial, dan model equilibrium umum yang dapat dihitung yang memastikan antara lain dampak dari produksi sumber daya dan tenaga kerja, pendapatan falas terhadap serangkaian target permintaan akhir tertentu dalam kerangka kerja arus produk antar industri yang konsisten secara internal. Pemilihan proyek-proyek investasi tertentu di masing-masing sektor secara rinci melalui teknik penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Model pertumbuhan Model pertumbuhan agregat memproyeksikan variabel-variabel makro. Model perencanaan yang pertama dan paling mendasar yang digunakan hampir semua negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat atau agregat growth model. Model ini menggambarkan keseluruhan perekonomian yang diwakilkan oleh sekumpulan variabel makroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat dan laju pertumbuhan output nasional, seperti tabungan, investasi, persediaan modal, ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Model pertumbuhan agregat memberikan metode yang paling praktis untuk meramalkan pertumbuhan output dan mungkin juga lapangan kerja dalam periode 3 hingga 5 tahun. Berdasarkan tingkat GDP, pertumbuhan GDP, dan rasio modal output nasional yang ditargetkan, model Harvard-Domar dapat digunakan untuk merincikan jumlah atau tingkat hubungan domestik yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Biasanya, jumlah tabungan domestik yang dibutuhkan itu tidak akan dapat direalisasikan hanya dengan mengandalkan fungsi tabungan yang ada, sehingga masalah dasar kebijakan mengenai cara mendapatkan tambahan tabungan domestik atau bantuan luar negeri pun muncul. Model multisektor dan proyeksi sektoral. Pendekatan lain yang jauh lebih canggih lagi terhadap perencanaan pembangunan menggunakan beberapa variasi dari model antar industri atau model input-output, di mana kegiatan pada sektor-sektor industri utama dalam perekonomian saling terkait dalam serangkaian persamaan aljabar yang simultan, yang menunjukkan proses atau teknologi produksi produksi spesifik dari tiap industri. Semua industri dianggap baik sebagai produsen output maupun sebagai pengguna input dari industri lain. Model antar industri berkisar dari model input-output sederhana. Selanjutnya, penilaian proyek dan analisis manfaat biaya sosial. Penilaian proyek adalah analisis kuantitatif dari kelayakan atau profitabilitas relatif dari menginvestasikan sejumlah dana publik atau swasta dalam proyek alternatif. Analisis biaya manfaat adalah alat analisis ekonomi di mana ekonomi di mana biaya pribadi dan sosial aktual dan potensial dari berbagai keputusan ekonomi dibandingkan terhadap manfaat pribadi dan sosial aktual dan potensial. Selanjutnya masuk kepada pokok pembahasan kegagalan pemerintah
dan preferensi atas pasar, alih-alih perencanaan. Masuk kepada pertama, persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana, kecacatan dalam rencana dan implementasinya. Hasil dari perencanaan pembangunan umumnya mengecewakan. Penolakan yang semakin meluas terhadap perencanaan pembangunan komprehensif yang didasarkan atas kinerja yang buruk, memiliki sejumlah hasil yang bersifat pragmat bersifat pragmatis. Yang paling penting adalah penetapan sistem ekonomi yang lebih berorientasi pasar di mayoritas negara berkembang. Kecacatan dalam rencana dan implementasinya. Rencana itu berupa mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus tanpa mempertimbangkan bahwa beberapa tujuan itu saling bersaing atau bahkan bertentangan. Rencana pembangunan seringkali seringkali sangat besar dan dalam rancangan, akan tetapi samar-samar dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya. Dalam hal ini, rencana-rencana itu memiliki banyak kesamaan dengan mencantumkan daftar bidang permasalahan yang berlebihan. Sekitar 60 sampai lebih dari 100 bidang yang masuk dalam persyaratan bantuan pembangunan Bank Dunia dan IMF. Data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta keandalan data statistik yang mendasarinya. Apabila data tersebut lemah, tidak ada dapat diandalkan atau bahkan tidak tersedia, seperti yang sering terjadi di banyak negara miskin, maka keakuratan dan konsistensi internal dari rencana kuantitatif untuk perekonomian keseluruhan jauh menurun. Selanjutnya, gangguan eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi. Karena kebanyakan negara berkembang telah menganut perekonomian terbuka yang memiliki ketergantungan pada perdagangan, bantuan, aliran modal panas, spekulatif luar negeri, dan investasi asing swasta, akan sangat sulit bagi mereka untuk membuat peramalan jangka pendek, apalagi perencanaan jangka panjang. Selanjutnya, kelemahan kelembagaan. Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam proses perencanaan, kebanyakan negara berkembang meliputi pemisahan badan-badan perencanaan dari mekanisme pembuatan keputusan. Kegagalan para perencana, administrator, dan pemimpin politik dalam mengadakan dialog dan komunikasi internal yang kontinu tentang berbagai tujuan dan strategi, dan transfer internasional atas praktik perencanaan kelembagaan dan pengaturan organisasional yang kurang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, ada banyak kekhawatiran pegawai negeri yang tidak kompeten dan kurang berkualitas. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit, kehati-hatian, serta penolakan yang berlebihan terhadap inovasi dan perubahan. Soalnya kurangnya etikat politik, buruknya kinerja perencanaan, dan lebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dengan implementasinya juga menunjukkan kurangnya komitmen dan etikat politik dari para pemimpin dan pembuat keputusan tingkat tinggi di negara berkembang. Itikat politik membutuhkan lebih dari sekadar tujuan dan janji muluk. Itikat politik memerlukan kemampuan yang luar biasa dan keberanian politik yang besar untuk menantang kelompok elit yang berkuasa dan kelompok yang memiliki kepentingan terselubung untuk membujuk mereka guna menyadari bahwa pembangunan merupakan kepentingan dari seluruh warga negara dalam jangka panjang, meski sebagian dari mereka akan menderita kerugian dalam jangka pendek. Selanjutnya masuk pada pokok pembahasan perekonomian pasar. Nathan Kevitz dan Robert Dorfman mengidentifikasikan 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan efektif. Pertama itu kepercayaan pada perbankan, asuransi, pemasok, dan sebagainya. Kedua, hukum dan ketertiban yang atau pada pelaksanaan kontrak. Ketiga, keamanan individu dan properti atau barang milik. Yang keempat, menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama itu untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan lingkungan yang lebih bersih. Yang kelima, pembagian tanggung jawab dan kekuasaan atau badan peradilan yang independen. Keenam, altruisme masyarakat itu jaring pengaman sosial kelompok difabel, pengangguran kronis, orang lanjut usia, dan sebagainya. Ketujuh, mobilitas sosial, legitimasi ambisi, dan toleransi atas semangat bersaing.
Yang ke-8, nilai materialis sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi. 9, menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. Yang 10, rasionalitas yang tidak terhambat terhambat oleh tradisi. Dan selanjutnya kejujuran dan dalam pemerintah, kejujuran dalam pemerintah. Selanjutnya bentuk persaingan yang efisien yang berkebalikan dengan kendali monopolistik. Selanjutnya kebebasan informasi serta perlindungan privasi, dan terakhir aliran informasi tanpa batasan atau pernikah atau pemihakan. Selanjutnya masuk kepada pokok pembahasan konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutannya. Konsensus Washington dirumuskan oleh John Williamson, mencerminkan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang dianut oleh masa itu oleh IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga kunci pemerintah Amerika Serikat. Ke-10 butir konsensus Washington cukup mengejutkan dilihat dari apa yang termuat maupun dari apa yang termuat. Tidak ada pernyataan mengenai pertumbuhan bersama, mengenai kebutuhan inti untuk fokus pada pengentasan kemiskinan absolut untuk mencapai pembangunan yang bermakna, atau mengenai pengurangan ketimbangan sebagai tujuan akhir sentral itu sendiri, dan juga sebagai sarana bagi pertumbuhan ekonomi. Menjalankan sebagian komponen konsensus itu berarti keyakinan bahwa pemerintah cenderung memperparah alih-alih memperbaiki kondisi yang ada. Selanjutnya masuk pada pokok pembahasan ekonomi politik pembangunan, teori perumusan dan reformasi kebijakan. Hingga akhir-akhir ini, dua pandangan yang ekstrim sering mendominasi berbagai diskusi mengenai peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Pandangan pertama adalah bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Setidaknya, yang tersirat dari pandangan ini adalah adanya argumen bahwa jika rezim tertentu tidak bisa diandalkan untuk bekerja secara kompeten dan jujur dalam proses ini, maka rezim tersebut pada akhirnya akan terpaksa melakukannya akibat meningkatkan tekanan politik atau kehilangan kekuasaan melalui pemilihan umum jika memungkinkan, atau melalui cara lain jika tidak. Pandangan kedua yang dikaitkan dengan kontra revolusi neoklasik atau aliran ortodoks baru dan berakar dari pemegang Nobel Friedrich von Hayek, dikembangkan menurut gagasan pemenang Nobel James Buchanan dan diterapkan ke dalam kebijakan pembangunan oleh Anne Kruger, Dick Lal, dan yang lain. Dampak dalam pandangan ini, partisipan pemerintah seperti politisi dan birokrat sama egoisnya dengan dan memiliki kepentingan pribadi seperti hanya pemilik perusahaan, tetapi tidak memiliki mekanisme pasar untuk membatasi mereka. Bahkan ketika perekonomian terperangkap dalam perangkap kemiskinan, pemerintah itu sendiri memainkan peran kunci dalam equilibrium yang buruk tersebut. Meskipun poin tersebut disetujui oleh banyak pihak pada situasi tertentu, pendekatan ini menarik kesimpulan kuat bahwa secara umum, setidaknya di luar peran minimumnya, pemerintah hanya akan memperparah kondisi yang ada. Mudah dilihat mengapa kedua pandangan ekstrem ini menjadi populer. Setidaknya pandangan tersebut menawarkan kerangka pemandu. Para pakar pembangunan dengan pandangan yang lebih bernuansa pemerintah, kekurangan teori yang jelas. Di saat yang sama, sebagian besar negara seperti mengikuti model pembangunan tertentu selama bertahun-tahun. Bahkan puluhan tahun, kebanyakan hanya bereaksi terhadap pengalaman pada masa kolonial. Selanjutnya masuk pada pokok pembahasan peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM adalah organisasi nirlaba yang terlibat dalam penyediaan dana dan bantuan teknis di negara-negara berkembang. Sedikitnya ada 7 jenis keunggulan komparatif organisasional yang tumpang tindih dan saling memperkuat bagi LSM internasional, nasional, atau organisasi lokal seperti federasi organisasi yang berbasis komunitas. Sama inovasi. LSM dapat memainkan peran penting dalam perancangan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan lain. Kedua, fleksibilitas program.
Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempat kerjanya. Pada prinsipnya, sebuah LSM tidak dihambat oleh batas kebijakan publik atau agenda lain. Ketiga, pengetahuan teknis khusus. LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintah atau perusahaan lokal. Barang publik yang ditargetkan, barang yang dan jasa bersaing dapat dikecualikan, termasuk yang ditargetkan pada penduduk yang dikucilkan secara sosial. Mungkin paling tidak jika paling baik jika dirancang dan disediakan oleh LSM yang mengetahui dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini. Kelima, perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. LSM dapat memainkan peran penting dalam manajemen barang milik bersama, penyediaan barang publik lokal yang ditargetkan. Keenam, kepercayaan dan kredibilitas. Dalam praktiknya, LSM mempunyai keunggulan dibandingkan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada kelompok-kelompok kebutuhan khusus, terutama mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrim. Dan yang ketujuh, representasi dan advokasi. LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan miskin yang sering dikucilkan dari proses politik bahkan dari pertimbangan masyarakat lokal. Selanjutnya masuk pada tren dalam kelola reformasi yang menyangkut pada menangani masalah korupsi, desentralisasi dan partisipasi pembangunan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.